اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Khusus yang hadir pada pagi hari ini, ya, yang punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji, umroh, ya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Kemudian Allah panggil tahun ini, ya, yang sudah daftar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk pergi haji dan juga berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang punya utang mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melunasi, dan insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Al-bab al-khamis, ya, bab yang ke-5 fi asrarul hajj, rahasia zakat. Ini bab yang kelima, tentang rahasia zakat. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan begini, hasinu amwalakum bizzakah, jagalah harta kalian dengan zakat. Ya. Hasinu amwalakum bizzakah, jagalah harta kalian dengan zakat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau zakat, berarti orang yang tidak ingin hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita zakat tepat waktu, itu sama dengan menjaga harta kita dari kehancuran, dari kebinasaan. Kalau kita zakat tepat waktu, berarti kita sudah berusaha menjaga harta kita, bukan hanya menjaga, akan selalu bertambah dan bertambah. Berarti kalau ada orang tambah hari tambah kaya, tambah bahagia, itu tandanya orang itu zakatnya ditunaikan dengan baik. Kalau ada orang tambah kaya, tapi sumpek, ruwet, dan mumet, itu berarti zakatnya perlu dievaluasi. Nah itu, jadi ini khusus masalah zakat. Makanya Nabi itu sampai menyampaikan, hasinu amwalakum bizzakah, jagalah harta kalian dengan zakat. Nah, nanti akan kami bahas zakat onta itu berapa, zakat kambing itu berapa, zakat kemudian sapi itu berapa, zakat padi itu berapa nanti. Ini hanya masih mukaddimah, ya. Ini kayak kuliah ini kuliah ini. Jadi nanti bisa dipraktekkan, ya. Saya punya harta sekian, zakatnya sekian, nah itu. Nah, di sini Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bab Khamis fi Asrar Zakah, beliau itu mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Qala Allah taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah. Nah, dan orang-orang yang menyimpan emas serta perak dan tidak menafkahkannya, mengeluarkannya untuk zakat,
pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Loh, kok bisa? Iya, dikasih kok malah disimpan. Dikasih itu ya harus di apa? Ada zakatnya. Ya ada zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Terusan ayatnya gitu. Nah, saya terangkan sedikit tentang ayat ini. Mereka yang menyimpan emas, menyimpan perak. Jadi disimpan memang tujuannya apa? Untuk disimpan dan tidak diinfakkan, tidak dizakatkan. Padahal itu wajib untuk dikeluarkan. Wala yunfikunaha, dan tidak mau di sini memang tidak mau. Ya, tidak mau. Wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak mau mengeluarkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, yaitu kabar gembiranya apa? Dengan siksaan yang sangat pedih. Jadi sedikit menggunakan pendekatan bahasa ya. Biasanya kalau kita ketemu sama orang Arab, itu kalimat busro, kabar gembira itu kalau ada sesuatu yang sangat menyenangkan. Misalkan busro khairin. Nah, itu berarti kita akan mendapatkan kabar yang sangat enak, menyenangkan, namanya busro. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali mereka yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mengeluarkannya untuk menunaikan kewajiban Allah yaitu zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berilah kabar gembira kepada mereka apa? Dengan siksaan yang sangat pedih. Artinya apa? Betapa sangat menyakitkan. Mestinya kabar gembira itu ya yang menyenangkan. Ini kabar gembira bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu kan sebuah penghinaan. Nah, itu namanya penghinaan. Kalau kita mempunyai anak, ya, punya anak, misalkan naik motor, terus kita bilang, ya pakai aja nak sepeda motornya yang jauh. Nanti saya kasih duit untuk beli bensin. Tapi wajah kita tidak merestui. Kalau anak yang cerdas, itu waduh ini dilulu ini. Ini berarti memang betul-betul dilarang. Itu namanya menggunakan apa? Menggunakan kalimat memuji tapi tujuannya itu untuk mencegah. Nah, jadi untuk menggunakan kalimat memuji tapi isinya itu betul-betul penghinaan. Nggak apa-apa yang jauh, sekalian nggak usah pulang. Nah gitu biasanya orang tua gitu. Mau kemana? Saya mau main-main kemana? Oh main ke sini. Ya nggak apa-apa ya. Anu nggak kurang jauh. Nah, nggak kurang jauh. Ketika kita menggunakan kalimat itu sebenarnya kita ingin kamu jangan jauh-jauh. Nah, kamu jangan jauh-jauh. Dan di sini orang yang menyimpan harta bendanya. Kok di sini hanya emas dan fiddah. Nah, kemudian oh saya nggak menyimpan emas dan perak, tapi saya menyimpan dolar. Ya sama saja. Ya sama saja. Jadi ini kiasan bahwa semua harta benda, maka Allah menggunakan emas dan perak karena apa? Emas dan perak ini tidak berubah dari dulu hingga sekarang dan sampai akan datang. Nah, kalau ada euro, ada rupiah, ada real, ada dirham dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari al-fiddah wa zahab. Jangan kemudian bilang begini, loh saya kan nggak menyimpan emas, nggak menyimpan perak, maka saya nggak mengeluarkan zakat. Oh itu berarti memang otaknya tidak dibuka itu. Ya, maksudnya emas dan perak itu sebagai contoh berarti semua harta benda itu wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti contoh begini, misalkan Mas Watut punya istri. Kemudian istrinya itu kadang sering apa namanya dimaki-maki, kamu ini perempuan nggak bisa masak dan lain ini. Kemudian istrinya itu lapor ke mertuanya, ayah suami saya bilang begini menghina saya. Kemudian
Akhirnya dimarahi itu Mas Wadud, kamu itu harus kepada istri itu harus yang baik, kalimatnya yang harus ditata, yang santun, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Setelah itu dia kata-katanya bagus, nggak pernah menyakiti dengan kata-kata. Tapi istrinya dipukul. Terus tanya lagi, gimana kamu masih kasar dengan enggak? Saya tidak pernah ngomelin yang bau, tapi memukul. Nah, kalimat yang kotor itu menyakiti. Intinya itu adalah tidak boleh menyakiti dengan cara apapun. Entah itu dengan lisan, entah itu dengan tangan, entah itu dengan apapun itu tidak boleh. Karena intinya apa? Al-ida tidak boleh menyakiti. Dan di sini walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa la yunfikuna fi ini intinya apa? Apa saja harta kita kalau tidak diinfaki, tidak dizakati itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar dan akan diberikan kabar gembira apa? Ya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Mudah-mudahan yang dititipi harta benda, ya, dititipi banyak uang, banyak emas, banyak sawah, banyak kambing, banyak onta, ya, banyak apa saja itu ingat bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah itu tidak meminta banyak, hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Allah itu tahu kalau hambanya itu senang dengan harta, makanya hanya diminta 2,5%. Itu pun harus menunggu 1 tahun. 1 tahun. Harus 1 tahun. Dan itu pun harus komplit, harus lengkap milik kita. Bukan duit kita misalkan ada nisabnya itu kan sekitar 90 ya, 90 gram. Itu baru mengeluarkannya. Ternyata tidak sampai segitu, maka tidak wajib. Karena apa? Karena harus nunggu satu nisab dan sudah 1 haul 1 tahun. Itu yang diminta. Nggak banyak. Tapi yang namanya manusia, kadang itu kalau sudah megang duit banyak itu bawaannya lupa. Makanya orang yang tidak mendapatkan apa namanya hisab nanti adalah orang yang tidak punya harta alias melarat. Tapi melarat sendiri itu juga masalah. Apa? Penyakitnya orang melarat itu adalah tamak. Penyakitnya orang melarat adalah kufur nikmat. Ya, penyakitnya orang tamak itu adalah meminta-minta. Nah, penyakitnya orang punya itu adalah lalai. Pilih mana? Nah, kalau orang biasanya, ya milih yang kaya tapi yang ingat. Pilih yang kaya tapi yang ingat kepada Allah sehingga menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di sini al ayat hadhil ayat ya. Al ayat ya. Wal muradu bihi man zakat yang dimaksud di sini adalah mereka yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Jadi menolak ya, menolak. Nggak mau sama sekali. Jadi menolak, betul-betul menolak. Itu pada masa Nabi Muhammad SAW masih orang itu rajin mengeluarkan zakat. Begitu Rasulullah SAW wafat, ya Rasulullah SAW wafat, tiba-tiba sebagian orang itu tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan mata Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan sudah mati, sudah wafat. Maka ya kewajibannya sudah tidak ada lagi. Wa matal Islam, mata Muhammad wa matal Islam. Kemudian ada tokoh namanya Musailamah Al-Kadzab itu memprovokasi orang tidak mengeluarkan zakat. Ya, tidak mengeluarkan zakat dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para sahabat senior, mengumpulkan para prajuritnya untuk memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Karena apa? Sama dengan menolak salah satu rukun Islam. Nah, namanya rukun Islam berarti kalau pilarnya satu kurang itu akan roboh. Misalkan sholat, mau zakat nggak mau ya tetap nggak boleh. Semuanya rukun Islam harus kita kerjakan. Cuma kalau rukun Islam yang kaitannya dengan zakat itu harus ada nisabnya, hartanya apa yang dimiliki itu dikeluarkan. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setiap tahun zakatnya bertambah. Artinya apa? Tambah kaya. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan zakat saya bertambah. Gitu lagi doa, ya Allah, mudah-mudahan zakat saya tahun datang mendatang itu tambah-tambah. Kalau setiap tahun itu zakatnya tambah, misalkan 10 juta, 10 juta, oh berarti tambah banyak.
Jadi kalau kita ingin lihat orang itu banyak uangnya, terus berkah, maka lihatlah berapa zakat atau infak yang dia keluarkan. Ya, insya Allah kita menjadi orang yang di atas, bukan orang yang di bawah. Orang yang di atas dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Apa namanya, al yadul ulya khairun min yadis surat. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Pernah saya sampaikan dalam pengajian kitab Al-Hikam, ada orang ya berjalan kemudian menemukan burung. Burungnya itu apa namanya sayapnya itu patah, tapi dia itu tetap bisa makan. Ya bisa makan. Kemudian orang ini mengatakan, ya iya, burung ini nggak punya sayap tapi bisa makan. Oh kalau gitu saya akan biasa jadi orang yang kayak burung ini, nggak usah banyak bekerja, tapi tetap bisa makan. Wong Allah itu rozak memberikan rezeki. Kemudian datang kepada gurunya. Gurunya disampaikan kepada gurunya, unek-unek hatinya, wahai guru, saya menemukan burung itu tanpa berjalan karena sayapnya patah, ternyata tetap bisa makan. Loh, gurunya ngerti. Loh, kenapa kamu mau ingin menjadi objek? Yang paling bagus kan menjadi subjek, memberi. Memberi, al-munfik, orang yang memberi. Bukan menjadi orang yang diberi. Harus akhirnya bangkit lagi. Oh, berarti saya harus menjadi orang yang memberi, ya gitu. Ya kalau mendapat terus itu kan tidak bagus, tapi memberi. Tentu saja ya harus proporsional dalam. Kemudian di sini yang dimaksud wal muradu bihi man zakah. Wa zakatu ahadu mabani Islam wahid arkani al-khamsah. Zakat itu adalah salah satu pilar Islam dan salah satu rukun yang 5. Jadi kalau kita menunaikan zakat itu berarti telah menunaikan Islam. Dalam hal ini ada istilah zakat, ada istilah namanya infak, ada istilahnya sodako. Apa sih perbedaannya? Sedikit ya. Kalau zakat itu ada aturannya, ada syaratnya. Syaratnya satu, ya kalau kita punya harta, misalkan punya kambing, kambingnya itu harus jumlahnya 40. Ya, zakat. Kemudian 40 itu sudah 1 tahun. Ya sudah 1 tahun, dan 40 itu milkul tab itu milik kita semua, bukan 40 itu ternyata yang itu adalah milik temannya. Jadi milkul tam, milik yang sempurna, kemudian sudah 1 tahun penuh, ya itu sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Apa itu? Seekor kambing satu. Tapi jangan mengatakan begini, ini kurang 1 tahun, ya kurang satu tahun, atau misalkan 1 tahun kurang 1 bulan. Yang satu dijual, maka tinggal 39. Terus kamu nggak zakat, enggak kan? Tinggal 39. Loh, baru kamu jual, iya. Itu namanya memanipulasi. Ya, memanipulasi. Jadi kita menjadi hamba yang baik, yaitu kalau sudah punya kewajiban, kita keluarkan, insya Allah sama dengan menjaga harta kita. Toh orang yang mengeluarkan zakat dan infak itu tidak akan melarat, karena mengatakan mana qasad shadaqatu min malin bal yazad tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita keluarkan untuk sedekah, tapi itu yazdad, bertambah dan bertambah. Itu zakatnya. Yang kedua infak. Infak itu bisa berupa materi, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak menunggu 1 tahun, kapan saja, di mana saja, ya itu boleh infak, boleh, ya itu materi, ya bisa diberikan kapan saja, di mana saja, siapa saja itu boleh. Ya. Yang terakhir adalah sodako. Nah sodako itu lebih luas lagi. Sodako itu bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk gagasan, bisa dalam bentuk busana, bisa dalam bentuk misalkan motor, mobil, itu nilainya namanya sodakoh. Nah, kepada siapa? Kepada orang-orang yang sangat membutuhkan sodakoh. Ada juga sodakoh yang murah, adalah senyuman. Nah, jadi kalau kita nggak mau mengeluarkan harta, ketemu dengan orang senyum, itu juga nilainya sodakoh.
Dan ada juga sedekah yang gampang. Kita berjalan, kemudian menemukan di tengah jalan itu ada batu di tengah. Kemudian pikiran kita mengatakan, ini seandainya ada orang jalan, kemudian kesandung jatuh, pasti mereka sakit. Kita singkirkan, itu juga nilainya sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas, ya tidak ada batasan. Dan yang terakhir hibah, hibah. Hibah itu hadiah. Hadiah itu boleh diberikan kepada orang yang membutuhkan, boleh diberikan kepada orang kaya, miskin, karena itu jenisnya hadiah. Hadiah itu kepada siapa? Cuma namanya itu berbeda-beda, tapi intinya itu adalah memberi. Hanya saja kalau kita tidak menjelaskan namanya, itu nanti akan ada masalah apa? Misalkan Nabi Muhammad dan keturunan-keturunannya itu tidak boleh menerima sedekah, tapi kalau dia mau. Itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan berkeliling untuk mencari orang yang tepat untuk diikuti. Pernah ikut gereja, pernah ikut agama macam-macam lah. Terakhir itu ada pendeta mengatakan nanti ada nabi, ya nabi namanya Ahmad, Nabi Muhammad, nabi begini begini begini. Akhirnya dicari, akhirnya Salman Al Farisi naik sebuah kafilah, ya ikut kafilah, kemudian sampai di Madinah dijual. Ya, begitu sampai di Madinah dijual, maka Salman Al Farisi itu mengingat-ingat ciri-cirinya orang begini-begini, dan salah satu cirinya Nabi itu akhir zaman adalah orang yang tidak menerima sotakoh. Akhirnya dikasih, ini sotakoh saya tidak menerima sotakoh. Terus besoknya lagi mempunyai sesuatu diberikan, ini hadiah diterima. Oh itu langsung, oh ini pasti Nabi karena sesuai dengan bacaan atau literatur yang dibaca oleh Salman Al-Farisi. Maka Nabi Muhammad adalah salah satu eh, yang menjadi ciri khasnya adalah tidak menerima sodakoh, tapi menerima hibah. Kalau kita sodakoh oke, ya hibah tambah oke, kemudian infak juga mau, tapi kalau zakat kalau bisa jangan, ya. Zakat, karena zakat itu ada yang mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya itu kalau kita ingin membersihkan harta kita yaitu dengan cara zakat. Maka zakat itu ada 8 asnaf, fuqara dan masakin. Nah, kalau bisa kita terus orang-orang yang mengeluarkan zakat, ya, karena itu adalah pilar wa zakatu ahadul mabani Islam wahid arkanihi al khamsah, salah satu rukun Islam yang jumlahnya 5 itu. Terus lanjut. Nah, ini hadis ya, agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jala fi dhilli Ka'bah. Katanya Abu Dzar, ya. Saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, sedang duduk, ya, fi dhilli Ka'bah, di fi dhilli Ka'bah, di naungan Ka'bah. Aku mendatangi Nabi Muhammad SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Beliau melihatku, katanya Abu Dzar, ya. Wa huwa jalisun fi dhillil Ka'bah falamma ra'ani qala, ketika Rasulullah melihat saya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tiba-tiba mengatakan, al-aktsaruna hum al-aktsarun, al-aktsaruna hum al-akhsarun. Al-aktsaruna yaitu mayoritas mereka adalah orang-orang yang sangat merugi, orang-orang yang sangat merugi. Al-aktsaruna hum al-aktsarun, banyak orang-orang yang merugi. Nah, kemudian Rasulullah SAW warabbul Ka'bah, warabbil Ka'bah, qultu manhum, setelah itu aku pun segera bertanya, siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Siapa? Sebagian banyak orang-orang yang merugi demi Ka'bah, demi pemilik Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qultu manhum, terus mereka siapa yang kemaksud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alaihi salatu wasallam al-akhsaruna amwana illa man qala hakadha wa hakadha.
Beliau menjawab orang-orang yang memiliki banyak harta, beliau melanjutkan. Namun demikian masih ada orang-orang yang melakukan seperti kita, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di sini. Hakada. Jadi apa namanya banyak alasan. Ntar ini begini. Pokoknya intinya itu nggak mau mengeluarkan. Kemudian al-akhsaruna amwalan illa man qala hakada wa hakada baina yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum ma hum ma wa min baini yadayhi wa khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum ma hum ma min ashaman man ma min sahibi ibil wala baqar wala ghanam la yu'addi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu tantahuhu biquruniha wa tatahu bi adlafiha kullama nafitat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Kemudian Nabi itu bercerita, ya, ceritanya ini ada orang namanya Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi sedang santai-santai di bawah naungan Ka'bah. Kemudian tiba-tiba Nabi itu melihat Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah melihat Abu Dzar Al-Ghifari, maka Nabi berkata, al-akhsaruna hum al-akhsarun. Ya, sebagian besar orang yang merugi. Rabbil Ka'bah terus mereka itu siapa ya Rasulullah? Baru kemudian Rasulullah menjawab, ya, orang-orang yang memiliki banyak harta. Beliau melanjutkan lagi, namun demikian masih ada orang yang melakukan seperti kita, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri mereka. Sayangnya jumlah mereka itu sedikit, pemilik unta, sapi, serta domba yang tidak menunaikan zakatnya. Pada hari kiamat kelak akan didatangi oleh hewan-hewan mereka dalam bentuk yang sangat besar dan gemuk. Lalu hewan itu menanduk orang tersebut. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, misalkan zakat ternaknya, itu sapi atau kerbau atau ontanya datang kepada dia, kemudian menanduk, bahasa Jawa itu menyerutuk, ya, diserutuk orangnya ini. Jadi ontanya, ternaknya itu menjadi lebih besar, kemudian setelah itu menanduk pemiliknya sendiri. Namanya diserutuknya, diserutuk. Menanduk orang-orang tersebut dengan tanduk-tanduknya serta menginjak, setelah ditanduk jatuh terus diinjak-injak. Nah, ini sebagai bentuk peringatan agar supaya kita itu tidak eman terhadap harta benda kita, kalau itu sudah kewajiban untuk dikeluarkan. Menginjak-injak dengan kaki-kakinya yang kekar ketika yang terakhir selesai, yang pertama kembali melakukan penyiksaan tersebut hingga semua orang selesai. Yang pertama kembali melakukan penyiksaan tersebut hingga semua orang selesai, ya, diputus dari perkaranya. Jadi gambarannya orang yang tidak mengeluarkan zakat ternaknya itu berubah menjadi lebih besar dengan tanduk yang kuat, kakinya yang kekar, maka orang yang tidak mengeluarkan zakat diserutuk, ya, ditanduk sampai terkapar, kemudian diinjak-injak lagi. Ya, setelah diinjak-injak lagi, itu datang lagi yang satunya melakukan hal yang sama. Sampai kapan? Sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang munfik, ya, orang-orang yang dermawan. Saya pernah ketemu salah satu santrinya Mbah Maimun Zubair tentang tentang masalah beliau itu panjang umur dan sehat walafiat. Saya tanya, apa sih rahasianya? Rahasianya pertama, jadi orang itu tidak repot. Jadi orang itu tidak membuat membuat susah dirinya sendiri. Hidup itu harus dibuat gampang. Terus yang kedua ini penting mengalah. Yang ketiga, dermawan. Tiga. Oh, ternyata saya perhatikan itu kiai ulama itu punya jiwa-jiwa dermawan.
2 minggu yang lalu saya ketemu seorang kiai namanya Kiai Munsif. Ya, Kiai Munsif itu umurnya itu 89. Nah, masih naik motor, kemudian nyetir mobil sendiri. Kalau makan itu semuanya nggak ada pantangan. Kalau baca itu juga tidak pakai kacamata. Terus saya kepo, apa rahasianya? Terus adiknya cerita, ya, kakak saya itu dermawan. Kalau di masjid itu ada pengajian, itu anak kecil itu dikasih 20.000 semua. Pokoknya mau ngaji. Itu yang tua-tua dikasih 50.000. Oh gitu. Oh ternyata banyak orang yang dermawan itu justru panjang usia. Artinya apa? Berkah. Berkah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai rezeki terus kemudian selalu menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dikategorikan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia itu bahagia dan di akhirat itu bahagia. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-asyar al-mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan sebagai ahli surga, yaitu termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu orang yang konglomerat tetapi selalu dermawan. Yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf yang konglomerat juga dermawan. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah, kemudian kemudian Jarrah, ya. Kemudian ada lagi yang konglomerat pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada lagi pada saat Nabi yang kaya raya adalah Anas bin Malik, ya. Itu adalah orang-orang yang konglomerat dan dermawan. Ya, dan dermawan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kaya dan dermawan. Nah, kalau kaya tapi tidak dermawan itu termasuk merugi. Nah, itu. Apalagi pelit sudah tidak dermawan, tambah merugi banget. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan jadi orang yang kaya, terus dermawan, insya Allah bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia itu, ya, tanda-tanda orang yang ahli surga, ya, alamatnya orang ahli surga apa? Alamatnya yaitu qaribun minallah, dekat dengan Allah, wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia, ya, wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Itu tanda-tanda alamat orang dermawan, ya. Kalau tanda-tanda atau alamat orang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun anin nas, jauh dari manusia, wa qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka, dekat dengan neraka, wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga. Insya Allah alamat kita jelas, ya. Alamat kita dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Itu alamat kita. Insya Allah semuanya ahli surga. Alamatnya sudah jelas. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Watu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah numpuk Ustaz pertanyaannya nih, udah siap-siap jawab insyaAllah. Oke, waktu masih agak panjang, kita akan coba bacakan dari pertanyaan pertama, karena memang banyak banget pertanyaannya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Ini saya akan coba bacakan. Ya, nanti mohon maaf jika misalkan ada beberapa yang belum sempat dibacakan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kalau untuk zakat emas secara menghitungnya 2,5% itu dari total harga emas atau 2,5% dari berat total emas, Ustaz? Terima kasih. Emas itu beratnya, ya. Beratnya itu berapa? Kalau misalkan beratnya itu 1 kilo, itu berarti 2,5%, ya. Kalau yang berat itu mengeluarkan zakatnya, beratnya emas emas itu kan emas watut, berat kan berarti 1 kintal, ya. Itu 2,5% banyak ini. Jadi emas itu perkirakan itu sekitar 90 gram. Ya, perkiraan itu 90 gram itu bentuk emasnya. Maka kita bisa uangkan nilainya berapa. Kalau misalkan harga emas berapa sekarang? 1 juta atau 900, ya, tinggal kalau 9 ya itu 90
juta ya. 90 juta itu sudah berkewajiban mengeluarkan zakat nilainya 2,5%. Setiap tahun kalau emas yang disimpan, emas itu dimiliki. Ya, nanti loh, emas saya kan emas dagangan, berarti itu bukan emasnya, nanti itu masuk kategori apa? Tijaroh perdagangan, dagang emas, itu nanti. Itu emas yang kita miliki selama 1 tahun penuh nisabnya demikian. Jadi diuangkan, nilai uangnya itu berapa? Itu Mas Waki. Oke, baik. Ini melanjuti pertanyaan tadi nih, Ustaz. Yang apakah yang dipakai itu juga sama harus, Ustaz, disakatkan sama yang disimpan? Kita, entah itu dipakai atau disimpan, itu milik kita. Milik utang, milik secara sempurna, utuh itu milik kita. Yang utang enggak ya, misalkan ada ibu-ibu pakai emas 0,5 kilo, tapi itu utang. Namanya utang, ya disaur dulu baru kemudian. Kan ada orang tuh, emasnya banyak, tapi itu adalah utangan. Nah kalau utangan nggak ada zakatnya, dibayar dulu, baru kalau sudah miliknya itu wajib. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Uang zakat itu apakah kita bisa bagikan untuk keluarga terdekat yang membutuhkan, misal adik, kakak, ipar, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Memang harus begitu. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu, yang paling berhak mendapatkan wa'atidal qurba, orang yang punya hubungan kerabat. Misalkan Mas Watut itu orang Madura, kemudian punya adik atau kakak itu kekurangan, nggak punya lah. Jangan sampai, wah saya zakatnya saya taruh di misalkan di Banten. Nah, kakaknya dulu, adiknya, keponakannya itu yang paling berhak watidal kurba, yang ada hubungan kerabat. Baru kemudian tetangganya, ya, tetangga itu, ya, kanan kiri, ya. Itu maksudnya. Jelas ya. Oke, selanjutnya Ustaz. Kalau zakat mal 1 tahun boleh dibayarnya dicicil 4 bulan sekali, kemudian harus diijab kabul sama yang dikasih zakatnya. Kalau nggak diijab kabul nggak apa-apa ya Ustaz? Begini, di pemerintahan itu ada istilahnya apa namanya? Langsung potong zakat ya, apa namanya itu? Biasanya di pegawai negeri itu. Ya, di pegawai negeri itu biasanya langsung dipotong zakatnya secara otomatis berapa 2,5%. Berarti itu tidak usah menunggu 1 tahun karena sudah setiap 1 bulan sekali itu 1 bulan sekali itu sudah dipotong zakatnya. Nah, pertanyaan tadi itu apa yang pertanyaan kedua tadi itu? Bayar cicil 4 bulan sekali, kemudian harus ijab kabul sama yang dikasih zakat. Tidak wajib ya. Kalau nggak ijab kabul gimana? Ya, tidak wajib. Tapi mestinya itu kalau bisa ya ada semacam begini. Ini zakat saya. Nanti yang menerima terima kasih. Karena tidak semua orang itu walaupun nggak punya duit itu menerima zakat, tidak semua orang. Karena ada orang merasa bahwa saya ini mampu sehingga tidak harus menerima zakat karena sebagian orang berpandangan zakat itu adalah khud min amwalim shadaqatan tutahhir, membersihkan harta sehingga memakan zakat itu sama dengan memakan barang-barang yang kurang pas gitu. Jadi ada orang, makanya kita harus melihat mau zakat. Kadang orang, saya tidak menerima zakat, nah seperti itu. Itu untuk menghindari seperti itu. Maka kita sampaikan kepada mereka. Itu Mas Watut. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Kalau kita punya uang ditabung di bank sudah 2 tahun tidak dikeluarkan zakatnya, apakah zakatnya dikalikan 2 Ustaz? 2 tahun. Ya, itu harus dikalikan 2. Cuma yang setahun itu sudah kita melampaui batas ya, termasuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena 1 tahun itu tidak dikeluarkan. Maka dikeluarkan sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu apa kata Nabi itu an-nadmu wal istighfaru, merasa menyesal dan kemudian dibarengi dengan istighfar dan diimplementasikan dengan dikeluarkannya gitu. Nah, tadi kan disampaikan ya bahwa
onta yang sudah waktunya dikeluarkan zakatnya atau kambing atau sapi itu akan berubah menjadi lebih besar, gemuk, kemudian akan menyeruduk. Ya, setelah jatuh diseruduk, kemudian diinjak-injak, dan itu sampai ada keputusan dari Allah atau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, emas atau harta apa saja itu akan melilit kita di alam barzah. Ini kalau Bapak Ibu tahu itu pasti akan bergegas mengeluarkan zakat. Pasti itu. Karena apa? Betapa harta yang tidak kita keluarkan itu ternyata menjerat diri kita sendiri. Bukan hanya itu, ini fakta dan nyata. Orang orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu kesengsaraan yang didapat ketika hidup di dunia. Terus apa bahasa Jawa ini gak ono enake blas. Mohon maaf ya, kadang-kadang. Terus mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari itu. Anaknya kena narkotika, narkoba, kemudian anaknya itu rumah tangganya ancur-ancuran. Jadi uang itu habis untuk seperti itu. Kemudian masuk penjara, dibuat mengeluarkan lagi. Jadi hidupnya seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Pokoknya kita ini ikut Nabi, punya sedikit kita keluarkan, kita keluarkan lagi karena apa? Itu membuat jalan kita mulia di dunia dan insya Allah sampai ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Itu Mas Fatud. Selanjutnya Ustaz, zakat mal apakah boleh ditunaikan di bagian beberapa tempat Ustaz? Boleh ya, boleh. Cuma ada satu keterangan penting, itu kalau sudah yang terdekat itu sudah selesai baru ke tempat yang lain. Ya, aturannya gitu. Tempat yang terdekat dulu baru ke tempat yang lain. Nah, zaman sekarang kalau bisa itu digunakan lembaga ya. Kita nitip ke lembaga. Saya sering menyampaikan, kebetulan saya itu ketua LASIS ya. Ketua LASIS itu saya punya data, lansia itu ada 300, ya kemudian anak yatim sekian ratus, itu akhirnya kita punya data tinggal disampaikan. Hanya saja pernah nilai zakat itu turun, artinya itu yang biasanya per bulan itu sekian puluh juta, sekian ratus juta, itu pada waktu tertentu tuh nggak berjalan sama sekali. Itu kalau nggak salah itu ada kasus apa? Dulu apa Mas itu? ACT ya? Ya pernah dengar. Iya, iya itu. Itu semua lembaga itu turun semua karena kepercayaan masyarakat turun. Nggak mau zakat ke lembaga. Karena apa? Dianggap lembaga itu memperkaya diri. Masa kita misalkan Mas Wadud penghasilannya 10 juta dizakatkan, kemudian yang menerima zakat itu istrinya 2 atau 3. Wah itu kan pusing. Oh Mas Wadud yang nggak berani malah yang menerima zakat seperti itu. Itu pernah makanya kalau mencari lembaga yang terpercaya karena mereka punya data lengkap untuk mentasarufkan harta dan itu sesuai tuntunan agama dan sampai pada tujuan. Kalau kita mencari itu kesusahan, harus belusuan ke sana kemari. Kadang orang yang sudah pernah dapat zakat itu datang lagi dengan wajah yang berbeda. Nah, itu kadang satu orang bisa 2 kali, 3 kali. Tapi kalau ada datanya itu insya Allah lengkap. Demikian Mas. Baik, selanjutnya Ustaz. Kalau kita dikasih hadiah emas dan terkumpul 90 gram, kemudian dikeluarkan zakatnya, apakah tahun berikutnya harus dikeluarkan lagi, Ustaz? Oh iya, kalau itu 1 tahun, setiap 1 tahun itu. Kalau belum 1 tahun ya, misalkan ya 90 ya, jumlahnya 90. Kemudian kurang 2 bulan atau 1 bulan dijual lagi 1 gram, tinggal 8 sekian, itu nggak wajib. Tapi ya jangan ngakali gitu. Tapi ya kalau fikirnya memang nggak wajib. Itu Mas Fadli. Oke, baik. Walaupun nggak gerak juga ya, Ustaz. Nah, memang nggak gerak karena itu memiliki milik kita. Nah, kalau gerak itu dijual beli itu masuk kategori apa? Namanya dijaro dagang. Oke, baik. Paham ya, Bapak Ibu ya. Jelas. Baik, selanjutnya. Zakat uang bisa dibelikan barang-barang sembako dan diberikan kepada mustahik. Oh, ini pernyataan apa bukan pertanyaan ya? Iya. Jadi gitu. Itu kaitannya dengan. Jadi kami di LASIS itu ada kemarin saya diundang di Unisma untuk memberikan
penjelasan masalah seperti ini, kan uang itu masuk ya, masuk di rekening, ada berapa rekening, dan ada bank konvensional. Ya, bank konvensional itu misalkan uang yang terkumpul itu 1 M. Terus ada yang bertanya begini, itu uang itu kan berkembang. Terus uang yang berkembang atau bunganya itu buat apa? Nah, kita punya cara, ada uang yang jumlahnya milik kita, misalkan 1 M, maka itu yang kita gunakan untuk kita berikan kepada orang-orang yang mustahik. Kalau itu ada bunganya, maka bunga itu masuk dana non halal. Kita nggak enak bilang haram, non halal. Nah, ini untuk fasum, untuk fasilitas umum, misalkan ada orang jalan depan rumah rusak, ada WC-nya yang ada apa namanya, jalan atau pot bunga, dan itu untuk fasum. Jadi dibedakan. Jadi uang yang asli itu adalah milik kita, kemudian yang menjadi sekian karena itu bunganya itu masuk dana non halal. Caranya begitu, nah. Itu harus apa namanya, harus berusaha supaya uang yang kita gunakan itu adalah titipan amanah, kita sampaikan kepada yang berhak mendapatkannya. Oke, baik. Ini pertanyaannya cukup banyak Ustaz, simpel padat saja Ustaz ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya klik ke bawah aja sampai hampir berapa menit ya. Oke, baik. Intinya simpel padat Ustaz ya. Sodako itu apakah sedekah Ustaz? Iya, sodakotun jariyah. Sodako itu adalah, sodako itu pemberian. Oke. Apakah sama dengan sedekah? Ya sama. Cuma satunya Baik, lisan Arab, satunya lisan Jawa. Atau lisan sedekah atau sodako atau sedekah, sedekah. Nah, itu sama ya. Tinggal lisannya. Lisan India juga mungkin beda. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Pemberian zakat sebaiknya kepada siapa? Bolehkah dibagi beberapa orang? Boleh ya. Boleh beberapa orang. Ada yang mengatakan begini, misalkan ada 10 orang, maka kita punya uang yang jumlahnya itu 1 juta, kita bagi rata boleh. Ya. Atau kita berikan 1 orang agar supaya tahun depan tidak menjadi orang yang peminta-minta lagi, tapi menjadi orang yang munfik, bukan bukan orang yang mendapatkan. Itu boleh. Tapi rata-rata kita menggunakan teori pemerataan. Karena apa? Rata-rata memang banyak orang yang nggak punya. Kalau misalkan diberikan si A lebih banyak, itu yang tidak dapat jauh lebih banyak. Jadi pemerataan yang bagus. Selanjutnya Ustaz. Apakah rumah harus dizakatkan juga Ustaz? Rumah, nah itu barang yang tidak berkembang, ya tidak. Oke, baik. Kecuali dagang rumah ya. Kecuali dagang rumah seperti properti, yaitu sudah masuk kategori usaha ya. Oke, baik. Selanjutnya, perhiasan yang tersimpan apakah wajib zakat? Oh, sudah tadi ya, Bapak Ibu ya. Itu tadi sudah jawab. Tahun berikutnya juga masih bisa harus zakat lagi. Oke, yang selanjutnya Ustaz. Rumah kontrakan apakah wajib zakat? Nah, rumah kontrakan tadi saya sebut itu masuk kategori itu jual apa namanya, dagang ya. Punya rumah kontrakan jumlahnya 100. Ya, maka uang yang kita terima itu yang kita hitung. Bukan nilai rumahnya, tapi nilai yang kita kumpulkan. Misalkan ada 100 rumah, ya per rumah itu penghasilannya itu 100 juta, baru dikatakan 100, maka itu yang kita keluarkan zakatnya. Gitu. Selanjutnya Ustaz. Saya punya uang sudah cukup nih, so tapi 2 bulan lagi tapi 2 bulan lagi belum setahun dipinjam adik kandung saya, apakah tetap wajib bayar zakat? Nah, itu kalau dipinjam itu uangnya tidak ada kan. Nah, karena tidak ada, tidak jelas, bisa jadi nanti diutang terus nggak kembali. Nah, maka tidak termasuk milkul tam, ya tidak termasuk sempurna jumlahnya untuk dikeluarkan zakat. Kadang orang pinjam itu juga nakal kan. Nah, kalau tiba-tiba dibawa kabur, malah miskin drastis itu nanti. Ya itu begitu. Oke, baik, jelas ya. Ini selanjutnya, tiap bulan gaji saya dipotong pajak 7,5%. Jika diniatkan bayar zakat apa bisa?
Itu ada aturan ya, ada aturan yang kalau nggak salah itu di tahun berapa ya? Jadi kita membayar pajak itu sekaligus masuk kategori di dalamnya ada zakat. Nah itu ada hitungan sendiri. Nah. Ada itu aturan seperti itu. Saya punya bukunya, dulu pernah nulis kolaborasi dengan salah satu dosen di Unisma, di ditulis zakat ya. Kalau kita bayar pajak itu sudah masuk kategori zakat, cuma persentasenya nanti ada, saya lupa pembahasannya di situ. Oke. Oke, berarti untuk ini gimana Ustaz? Orangnya minta penjelasan. Ya nanti saya baca lagi itu. Saya cari bukunya. Oke, baik. Apakah uang pemberian suami kalau mau dipakai harus minta izin dulu, Ustaz? Kira zakat nih ya. Nggak usah izin. Kalau bisa, ya nggak usah izin karena itu sudah milik istrinya. Cuma ada kasus zaman Nabi itu ada suami itu super pelit. Ya. Kemudian tanya kepada ya Rasulullah gimana hukumnya seorang istri mencuri harta suaminya. Ternyata dijelaskan ternyata suaminya itu super pelit. Nah, boleh untuk secukupnya. Jadi insya Allah di sini tidak ada suami yang pelit ya. Suaminya itu dermawan. Kalau bisa semuanya diperuntukkan istrinya. Dia kan pernah saya sampaikan 4 rahasia, 4 kunci membahagiakan istri ya. Kunci rumah, kunci ATM, kunci berangkas, dan kunci mobil sudah selesai. Ya, aman, udah terkendali. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Uang yang dikeluarkan, ini masalah hitung-hitungannya. Uang yang dikeluarkan itu dari yang 90 gram, itu Kak Ustaz, itu masih mungkin dari Ya, satu betul. isop sekian, berapa yang harus dikeluarkan? Ya, betul. Dari 90 gram, 2,5%. Berapa nanti? Tinggal dikalikan aja ya. Siapkan kalkulator kalau belum matematika. Oke, selanjutnya Ustaz. Mohon bertanya, kalau orang Jawa kan kebanyakan punya sawah. Apakah sawahnya juga harus ada akadnya, Ustaz? Zakatnya, maaf. Ada zakatnya. Sawahnya tidak ada. Yang ada itu penghasilannya. Penghasilan. Jadi misalkan padi ya, misalkan padi hitung-hitungannya begini. Kita menanam padi. Padi itu misalkan dapat 1 ton ya, 1 ton itu kewajiban dikeluarkan zakatnya. Ternyata setelah dihitung, setelah dikalkulasi, kok tidak sampai 1 ton karena untuk bayar airnya, irigasinya, kemudian bayar kulinya, kok itu nggak sampai 1 ton, tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalaupun dikeluarkan itu baik ya karena sesungguhnya zakat itu tidak harus menunggu 1 nisab, tapi itu kesadaran. Karena kita mendapatkan rezeki itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ikut fikih yang murni, ya nunggu 1 ton. Dikeluarkan 1 kuintal. Itu namanya zakat apa? Az-zuru. Oke, simpel padat ya Ustaz ya. Oke. Selanjutnya, berlian gimana Ustaz kalau berlian? Wah ini saya nggak pernah beli berlian ini. Berlian itu kategori zahab al-fiddah ya. Kategori emas dan perak. Itu nilainya nanti. Itu nilainya berapa ya 2,5% itu nanti. Oke, baik, selanjutnya. Memberikan zakat apa harus dilafalkan, Ustaz? Tidak wajib ya. Kalau dilafalkan itu jauh lebih bagus. Oke, baik, selanjutnya. Kalau menyimpan dolar untuk tabung haji, apakah perlu dizakatkan? Kalau menyimpan dolar untuk haji ya nggak bisa, karena itu untuk biaya haji. Ya untuk biaya haji. Nanti kalau dizakatkan malah kurang hajinya. Maka kita kalau punya dolar ya itu memang untuk biaya hajinya itu kita peruntukkan untuk biaya haji. Berarti itu bukan uang bukan uang yang untuk kita milik, tapi itu memang uang haji. Misalkan ada satu keluarga punya uang 90 juta. Ini uang haji ini kalau dikurangi itu nggak lunas nanti hajinya. Ya untuk haji dulu, ya untuk haji ditunaikan. Nah, uang yang dikeluarkan milik secara sempurna,
kemudian sudah 1 tahun, sudah 1 tahun penuh, sudah mencapai 1 nisab, itu baru kita keluarkan. Itu bukan uang yang lain. Terus lanjut. Baik, selanjutnya Ustaz, ini sih banyak lumayan. Kalau perhiasan tapi nggak dipakai, ini tadi, walaupun nggak dipakai itu tetap hamili ya Ustaz ya. Ya. Ini selanjutnya Ustaz. Bagaimana dengan emas yang sedang dalam gadai? Apakah dihitung zakatnya? Oh, itu kalau gadai itu kan bukan milik kita. Kadang kita nggak bisa ngambil itu akhirnya. Ya, yang sekali lagi uang itu atau harta itu milik di tangan kita penuh secara utuh. Tidak di tangan orang lain, juga di situ tidak ada barangnya orang lain. Pokoknya namanya al-milku tam, milik secara utuh dan sempurna itu di tangan kita. Kalau misalkan duit saya banyak, tapi di mana? Di bank. Oh, itu kan di bank. Duit saya itu banyak, cuma belum terkumpul, ya dikumpulkan dulu, nanti baru menjadi miliknya. Kan ada orang yang sering ukrul ya, bahasa ukrulnya itu, wah saya ini sebenarnya kaya, duitnya di mana? Masih di langit. Nah, ya sama kalau itu semuanya duitnya di langit. Apa keluarkan zakat? Ya nggak ada duitnya. Ya uang di tangan kita, milik kita, jumlahnya sekian, itu baru dikeluarkan. Itu Mas Watu. Oke, baik, selanjutnya Ustaz. Apakah emas dan perak yang sudah dizakatkan pada tahun pertama, apakah dizakatkan lagi? Tadi sudah ya? Ya sudah. Oke, berarti tetap dizakatkan lagi ya, Pak Ibu ya. Oke, selanjutnya kalau zakatnya sudah dikeluarkan per bulan, apakah masih harus keluarkan akumulasi zakat tahunan? Nah itu sudah ada aturan di pemerintah ya. Kalau ada orang gaji profesi ya, zakat profesi, kalau sudah masuk setiap bulan itu tidak lagi dalam 1 tahun, karena setiap bulan itu sudah nilainya sudah terkurangi. Loh, kok ada peraturan seperti dari pemerintah agar supaya kita selamat, sebab kalau sudah terkumpul banyak itu merasa sayang, merasa eman. Coba nanti kalau kita punya uang jumlahnya misalkan 50 juta, itu mau mengeluarkan 2,5% itu tidak eman. Tapi begitu 1 triliun, kok banyak banget, itu akan muncul rasa eman. Begitu. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, masih banyak juga ya. Kalau uang modal usaha yang muter tersimpan di bank, apakah ada zakatnya juga? Bila ada, bagaimana perhitungannya? Modal utama tidak ya. Uang yang berkembang itu modal utama. Jadi nanti hasilnya itu yang dizakati. Karena itu modal itu berputar. Ya, modal itu berputar, nah nanti hasilnya dari perdagangan itu nanti ada hitungannya. Jadi kalau uang pokok untuk modal itu tidak, tapi kalau sudah digunakan untuk berbisnis, maka nilainya, keuntungannya itu nanti ada hitungannya sendiri, yaitu masuk kategori zakat. Zakat apa? Zakat tijarah ya, dagang. Oke, baik. Selanjutnya kriteria orang yang mendapatkan zakat. Ada 8. Fuqara, masakin ya, fakir, miskin, kemudian sabilillah ya, kemudian mu'alaf, kemudian ghorim ya, di sini saya akan menerangkan ghorim. Ghorim itu orang yang punya utang. Nah, artinya punya utang memang dia tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dia punya utang misalkan, punya rumah, tapi utangnya itu jauh lebih banyak. Dan dia tidak bisa mendapat itu kategori ghorim. Tapi kalau sekarang mengatakan ghorim itu susah, sebab semua pengusaha itu utang semua. Nggak boleh kan, saya punya utang semua. Oh, itu akan habis zakat. Maka diprioritaskan adalah fuqara dan masakin. Fuqara, fakir, orang yang sangat-sangat butuh, tidak punya penghasilan. Kemudian masakin, orang-orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup, baru kemudian naik ya. Kemudian sabilillah, ini misalkan orang yang sedang perang di jalan Allah, itu juga berhak untuk mendapatkan uh, zakat. Oke. Baik, selanjutnya Ustaz. Memberikan zakat kepada adik, namun adik masih punya hutang kepada kita. Mana yang lebih dahulukan? Boleh memotong hutangnya terlebih dahulu, lalu sisa yang kita berikan. Selesaikan dulu utangnya, nanti itu dihitung dengan zakatnya. Nggak boleh misalkan, ya sudah, karena kamu punya utang, maka zakat itu sudah saya kalikan zakat saya. Jangan, itu menyakiti ya, menyakiti. Ya, kalau perlu sudah saya ikhlaskan itu
aula wa afdal, lebih utama. Baru kemudian setelah selesai urusan utang, sudah saya anggap tidak punya utang, saya halalkan, baru ini zakat saya, gitu. Baik. Kalau bisa ya, kalau bisa dalam Quran itu kalau kita memberi jangan